Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara dengan Retasa Channel. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat, rezeki lancar, kerjaan pun lancar. Semoga amin ya robbal alamin. Oke saudara, kali ini saya mencoba untuk meliput mengenai kondisi jalan, yaitu Jalan Alas Kumitir. Karena kebetulan hari ini saya mau melewati alas Gunung Kumitir. Oke, saya akan meliput jalan ini, yaitu mengenai kondisi jalannya, kemudian apa yang perlu diperhatikan jalannya itu, apa yang rawan longsor atau rawan laka. Itu semua akan saya kupas satu persatu seperti mengupas mangga. Oke saudara, nanti ini sepertinya masih jauh dari Jalan Alas Kumitir ya. Nanti kalau sudah mau dekat sama Alas Kumitir, nanti saya akan memulai meliputnya. Oke saudara, ini kelihatannya kita sudah mau memasuki Jalan Alas Kumitir. Ini trek lurusnya, bentar lagi ada tikungan ke kanan, tikungan ke kiri, kemudian habis itu tikungan pertama masuk Alas Kumitir. Nanti di depan ada mulai tikungan yang sudah mulai tajam tikungannya ya, sudah mulai nikung. Nah ini saudara, ini sudah mulai ada tikungan berkelok-kelok letter S ya. Ini menandakan kalau kita sudah mau memasuki Jalan Gunung Alas Kumitir. Ada simpangan sama truk. Biasanya kalau siang seperti ini truk-truk besar biasanya masih jarang lewat ya. Jadi truk besar, truk seperti trailer atau seperti Fuso itu biasanya jalannya di mulai sore hari sampai malam hari. Itu banyak sekali. Oke, ini saudara, kita mau memasuki tikungan pertama yang mulai tajam. Oke, di sini saya akan meliput mengenai kondisi jalan. Pertama yaitu kondisi jalannya, ya ini jalannya berkelok-kelok ya. Nah, ini mulai nikung. Ya wajar lah, karena jalan pegunungan itu pasti berkelok-kelok. Tapi juga kita harus waspada, kita harus paling enggak tahu mengenal medannya lah, agar kita tidak ceroboh. Ya ini satu yang saya bahas adalah kondisi jalan. Kemudian selanjutnya mungkin rawan apa ya, longsor apa rawan laka, itu saya akan kupas satu persatu seperti mengupas mangga. Oke saudara, ini kondisi jalannya, tikungannya. Saya infokan bahwa Jalan Alas Kumitir ini kalau panjang jalannya ya kurang lebih itu di 15 km kemungkinan ya. Coba di googling sendiri. Kemudian tikungan yang sangat tajam ini menurut saya ada dua, yaitu tikungan yang mulai masuk dari Banyuwangi ke Jember ya. Nah ini tikungan tajam yang pertama ini, dari Banyuwangi, arah Banyuwangi ke Jember. Ini tikungan pertama yang disebut tikungan apa ini, tikungan gandrung ya. Ada patung gandrung di situ di kanan jalan, cuman tidak kelihatan. Nah ini saya sedang mengikuti truk Fuso ya. Kemudian kita disambut sama
titik longsor. Ini bekas titik longsor, saudara. Nah, ini ada orang minta ini, kalau punya uang ya dikasih ya. Ini orang minta, saudara. Makasih Om. Pemerintah ya Mbak ya? Nah itu dikasih makasih Om katanya. Itu, nah ini titik longsornya, saudara, kanan jalan ya. Ya saya nggak bisa mengarahkan kamera karena bahaya ya, saya sama nyetir. Kanan jalan ini titik longsornya. Ini saya apa namanya, saya menikung pas di tikungan. Nanti kalau yang kedua titik longsornya itu di trek lurus ya, nanti kelihatan di kamera. Yang ini mohon maaf tidak kelihatan karena ada di sisi kanan. Nah oke saudara, kita lanjutkan. Tadi saya membahas mengenai tikungan ya. Ini tikungan, tapi kalau jalannya, lebar jalannya ini lumayan dibandingkan dengan jalan-jalan pegunungan lainnya ya. Insya Allah kalau Gumitir ini lumayan lebar, cuma ya tetap perlu diwaspadai karena yang lewat jalan ini juga truk-truk besar ya. Ini buktinya saya mengikuti truk Fuso ini depan ini, truk Fuso ya. Ini mobil depan saya mencoba untuk melewati atau mendahului, cuma harus hati-hati, harus cari kondisi aman. Nah ini trek lurus ini bisa dilewati enggak ini? Oke, lah ini dia mendahului. Ini oke, seperti ini saudara. Ini saya nanti aja mendahului karena ada tikungan. Ya ini perlu waspada ya, terutama saat kita mengikuti truk ini ya. Oke, kita sudah mendahului truk, jadi lebih aman ya. Saya lanjutkan lagi meliputnya. Tadi itu salah satu ya bahayanya kita mengikuti truk. Kalau bisa kita mendahului tapi harus hati-hati. Kemudian jalan ini berkelok-kelok ya. Kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah rawan longsor ya. Jadi di Gumitir ini rawan longsor dari atas, dari tebing, dan rawan longsor dari jurangnya ya. Jadi kalau dari kejadiannya itu yang lebih sering itu rawan longsornya itu jurangnya. Jadi yang seperti tadi ada titik longsor yang saya tunjukkan itu sampai menggerus aspal, saudara. Setengah badan jalan, separuh badan jalan itu tidak bisa dipakai. Akhirnya cuma separuh badan jalan yang bisa dipakai. Ya kemudian ya harus bergantian, harus sistem buka tutup ya. Jadi tadi kalau pas lalu lintasnya nggak padat ya nggak seberapa macet gitu. Jadi kita yang perlu diwaspadai adalah rawan longsor, saudara. Itu jadi kalau melintas, apalagi kalau pas hujan ya, pas hujan terus, nah itu yang perlu diwaspadai. Kita harus hati-hati karena kalau hujan terus itu yang pasti jalannya licin. Kemudian longsor, pohon tumbang. Kalau longsor kan otomatis biasanya diikuti pohon tumbang, saudara. Itu kalau kita melintas ya beresiko lah, beresiko untuk kena pohon tumbang atau longsoran tanah, itu beresiko. Makanya kita harus hati-hati dan jangan lupa tetap berdoa sebelum melintas atau sebelum kita bepergian itu ya tetap berdoa. Karena semua jalan itu ya nggak ada yang aman, saudara. Aman itu tergantung dari kehati-hatian kita, tergantung dari kewaspadaan kita, itu saudara. Kemudian yang ketiga yaitu di sini tuh juga rawan laka, saudara.
Di sini juga rawan laka, terutama truk-truk muatan besar, yaitu terutama eh, yang muatan besar itu biasanya truk-truk besar bermuatan berat ya. Itu biasanya truk trailer ya, kemudian truk fuso. Itu di sini biasanya yang muatan berat itu yang sering laka, mengalami laka lantas, yaitu berupa truknya itu terguling ya. Biasanya sering kali terguling di sini. Jadi baik terguling di badan jalan maupun dia itu hampir jatuh ke jurang. Itu di sini tuh pernah terjadi lah. Itu di sini pernah terjadi, mobil-mobil atau truk-truk bermuatan berat itu terguling. Biasanya truk bermuatan kayu atau truk bermuatan tebu biasanya. Kalau pas musim tebu itu di sini tuh rawan sekali untuk terguling. Ya ini kita akan memasuki titik longsor kedua ya. Nah, belum sampai, masih jauh kayaknya. Nah, itu masalah rawan laka. Itu biasanya truk. Kalau mobil-mobil kecil ya pernah. Itu biasanya mobil kecil itu disebabkan karena human error ya. Karena terlalu ngebut atau karena ngantuk. Lah ini saudara, ini titik yang kedua. Ini titik yang kedua ya, kita diberhentikan. Berarti kita ini harus antri dulu, harus bergantian ya. Yang dari arah sana itu yang dari sana itu yang dahulu, yang jalan dulu. Ini namanya sistem buka tutup. Ini kita lihat, ini di kiri jalan ini ya. Nanti kita tahu di kiri jalan ini nanti ada titik longsor. Ini sudah selama berbulan-bulan ya. Kalau 6 bulan mungkin sudah ada mungkin. Karena kejadian ini udah lama, dan setiap ada longsor seperti ini itu pasti agak lama penyelesaiannya ya. Karena mungkin medannya susah ya. Nah, ini longsornya ini juga memakan separuh jalan. Jadi separuh jalan nggak berfungsi, separuh jalan berfungsi. Jadi seperti ini, akhirnya bergantian saudara. Ini kalau pas malam hari ya biasanya agak macet, karena malam hari ini didominasi sama truk-truk ya. Ini fuso muatan triplek. Karena jalan Alas Gumiter ini adalah satu-satunya jalan atau akses yang harus dilewati, karena belum ada jalan alternatif. Sebenarnya jalan alternatif itu sudah ada saudara, cuma ya nggak tahu ya. Itu Lingkar Selatan, namanya jalan Lingkar Selatan, tapi belum jadi. Belum tahu kenapa kok belum jadi, alasannya apa dari pemerintah. Padahal kalau kita melihat jalan Alas Gumiter ini sepertinya sudah tidak layak untuk dilewati oleh mobil-mobil besar. Tapi gimana lagi, karena tidak ada jalan alternatif, akhirnya mobil-mobil besar ini ya tetap nekat untuk melewati jalan Gumiter ini. Nah, ini saudara, ada truk ini, ada truk gandeng ya, tapi nggak bermuatan. Tergandeng ini nggak bermuatan. Ada tergandeng tapi nggak bermuatan saudara. Kalau bermuatan ini ya lumayan berbahaya ini. Ini nggak bermuatan. Oke, ya ini kondisinya seperti ini saudara. Kalau yang belum pernah tahu ya, belum pernah melintas, ya kondisinya seperti ini. Ini saya kasih tahu titik longsornya gimana, kondisi longsornya yang sebelah kiri jalan. Semoga kelihatan ya. Ini kondisi longsornya gimana. Ini nanti
kita bisa tahu ini para pekerjanya di pinggir jalan. Ini pada yang minta-minta ya. Ini ya, ini saudara. Ini pekerjaannya ini. Nah, ini sebelah kiri ini longsornya dalam saudara. Cuman kita tidak bisa melihat dengan jelas ya, karena tidak ada juru kameranya di sini. Ya ini pekerjaannya ini yang kiri jalan ini, menata apa namanya, jaring-jaring untuk diisi batu. Wah ini kebetulan ada truk. Nah, ini seperti ini saudara, lakanya seperti ini truknya. Nah, ini truk terguling, truk peti kemas kayaknya ya. Ini ya seperti itulah di Alas Gumiter ini, di jalan Alas Gumiter ini sering terjadi insiden seperti itu. Jadi truk-truk bermuatan berat itu sering terjadi laka ya. Itu sering terjadi laka. Jadi contohnya seperti itu. Nah itu untungnya tidak memakan badan jalan ya, dia terguling di pinggir, kayaknya terpeleset itu tadi, dia terguling di pinggir jalan. Jadi alhamdulillah tidak memakan badan jalan. Nah ini saudara, nah ini juga ada jalan yang belum ada tepinya ini. Nah ini, wah nggak kelihatan nih. Kiri jalan tadi ada tikungan yang di pinggirnya jurang tapi belum ada tepiannya ya. Jadi itu juga sangat berbahaya. Jadi yang saya bahas tadi ketiga yaitu rawan laka, mobil-mobil bermuatan berat, ada yang terguling, ada yang mau masuk jurang, ada yang terpeleset seperti tadi contohnya ya. Kebetulan tadi ada contohnya, jadi saya nggak usah terlalu susah-susah ngasih contoh. Ya seperti itu saudara. Nah ini Watu Gudang saudara. Nah, ini kita melewati Watu Gudang. Ini dulunya mungkin bukit ya, kemudian dipapras buat jalan. Jadi masih ada bekasnya batu-batu kiri jalan. Itu dinamakan Watu Gudang atau bahasa Indonesianya Batu Gudang. Kalau melewati situ saudara, kalau truk sama-sama truk yang berbadan besar itu ya, truk-truk yang besar-besar itu ya, itu harus bergantian. Biasanya truk besar sama bus yang besar itu salah satu harus berhenti. Kalau nggak berhenti nggak cukup jalannya saudara. Jadi itu harus diwaspadai. Nah ini tikungan lagi ya. Kebetulan saya ini melintas pada waktu pagi ya, agak siang lah, menuju siang, menjelang siang, yaitu jam setengah 11 kalau nggak salah, jam setengah 11. Nah ini saya di belakang truk lagi ya. Ini kita harus waspada kalau di belakang truk. Kalau pas kondisi menurun masih mending, kalau pas kondisi jalan itu menanjak itu harus hati-hati, jaga jarak sama truk besar yang ada di depan kita ya. Ini truk Fuso ya. Ya seperti ini jalan Gumiter ini banyak truk, banyak mobil-mobil besar, banyak mobil besar yang bermuatan ya. Ini saya sudah mencoba mendahului, kita sudah aman. Ini ada tikungan lagi saudara. Itu ya rawan laka. Itu tadi laka mobil berat ya. Kalau laka mobil kecil itu disebabkan karena human error saudara. Human error berarti karena dia ngebut, dia terburu-buru, dan karena tidak tahu medan, karena di sini banyak tikungan, itu akhirnya beberapa ada yang terguling juga ada, yang masuk jurang juga ada. Karena ada tikungan, nanti ini kita akan menemui tikungan yang hampir 90% ya sudutnya ya. Itu tikungannya itu melebihi 90% derajat lah saya kira. Itu di sini
Itu sering terjadi itu. Kecelakaan, ada mobil juga masuk jurang di sana. Karena apa? Karena di sana ada mulai memasuki dari arah Jember ke Banyuwangi, itu ada trek lurus, saudara. Ada trek lurus, biasanya di situ mobil ngebut, kemudian ketemu tikungan yang melebihi 90 derajat tadi, tikungan tajam tadi, akhirnya rem tidak nutut, atau nggak tahu ya, mungkin juga rem blong, akhirnya bablas masuk ke jurang. Ya naudzubillah lah, jangan sampai kita seperti itu. Makanya saya ini tujuannya meliput supaya anda-anda yang belum tahu medan jalan Gumitir ini untuk ekstra hati-hati, jangan ngebut, santai saja, apalagi malam hari ya. Malam hari itu kan jalan nggak seberapa kelihatan. Jadi biasanya itu kalau malam hari itu biasanya tikungan nggak seberapa kelihatan. Makanya kalau pas ngebut mendadak ada tikungan, itu ya wassalam. Nah ini saudara, ini tikungannya ini. Saya perlihatkan tikungan yang rawan tadi yang saya ceritakan. Di sini pernah ada mobil yang masuk ke jurang. Nah, ini tikungannya, kita nikung, lihat sangat tajam ini. Ya, kalau di sisi kanan ini nggak seberapa, kalau dari sisi kiri itu sangat-sangat tajam. Oke, ya itu, ini tikungannya. Lah ini jalan lurusnya ini, saudara. Nah ini jalan lurus ini. Biasanya kalau baru masuk sini dikira itu tikungannya nggak seberapa tajam ya. Nah ini tikungannya nggak seberapa tajam. Jadi jalannya kelihatan lurus, tikungan nggak seberapa tajam di sini. Oke, nah ini tikungannya biasa-biasa saja, tapi nanti langsung disambut sama tikungan yang sangat tajam di alas Gumitir itu. Nah itu akhirnya biasanya mobil-mobil kecil itu kaget kalau melewati situ. Dari Jember dia tancap gas, nah sampai situ tikungan tajam, dia karena terlalu ngebut, kecepatan tinggi, akhirnya rem nggak nutut, dia kewalahan. Akhirnya ya itu, kalau nggak bisa mengendalikan ya bisa jadi motor terguling ya, mobil terguling, atau mobil ya naudzubillah sampai masuk ke jurang. Nah ini sudah, kita sudah mau memasuki area Jember, dan ini kelihatannya ini kita sudah berakhir lah. Alas Gumitir sudah mulai berakhir ya di sini. Nah, ini sudah mulai berakhir. Ini kalau saya hitung dari menitnya, ini kita melewatinya 15 menit ya. Karena kondisi lalu lintas lancar, ini 15 menit. Kemudian yang ketiga rawan longsor ya, terus rawan macet, rawan laka, yang ketiga rawan laka, yang keempat rawan macet. Lah ini yang keempat rawan macet ya, karena penyebab macetnya karena apa? Karena biasanya ada mobil terguling ya, truk terguling yang memakan badan jalan, mungkin sampai nggak cuma separuh jalan ya, mungkin sampai memenuhi badan jalan, jadi akhirnya tidak bisa lewat sama sekali. Itu biasanya akan mengakibatkan macet berjam-jam, saudara. Jadi sampai 10 jam juga pernah. Jadi sampai 10 jam juga pernah macetnya itu di Gumitir itu ya. Nah biasanya kejadiannya itu seringkali di malam hari. Karena apa? Karena malam hari itu truk-truk yang besar itu banyak yang lewat. Dan dari sekian banyak truk yang lewat pada malam hari, itu ada salah satu truk yang mungkin mesinnya itu sudah tua, atau mungkin ada error di rem ya, atau yang lainnya lah, yang mengakibatkan truk itu bisa terguling atau bisa laka yang lainnya, yaitu akhirnya bisa mengakibatkan macet panjang. Yang itu perlu diwaspadai, saudara ya. Oke, sepertinya itu dulu, saudara, yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya liput ya. Dan tentunya semuanya ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi anda-anda
yang mau melintasi Alas Gumiter ya, jalan Alas Gumiter. Yang perlu diwaspadai yang sudah saya kupas, sudah saya terangkan satu persatu. Dan ini saya sudah melewati trek lurus, yang kanan kirinya adalah pohon pinus ya. Ini menandakan bahwa ini Alas Gumiter sudah mulai habis ya. Ini sudah area Jember, Alas Gumiter sudah mulai habis, berarti saya harus undur diri. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Dan mungkin kalau Anda memperhatikan ya, dengan memperhatikan video ini, insya Allah ya mendapatkan sedikit manfaat. Semoga saja, dan semoga saja ketika Anda melewati jalan Alas Gumiter ini, Anda itu selamat sampai tujuan. Oke, saya akhiri, sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan tetap sehat selalu ya, semoga. Dan kita jumpa dengan video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.